Isan bentar ya. Tunggu Isan. Udah ya? Udah lengkap semua ya? Isan belum datang. Iya. Apalah? Tunggu sebentar. Tunggu Isan, Kak. Iya. Nggak apa-apa. Kakak juga baru mau berangkat. Oh, ada. Assalamualaikum Bu Ira. Bu Ira. Bu Ira. Kata Ihsan lanjut aja dulu Bu. Jaringannya lagi bermasalah sedikit katanya. Oh, gitu ya. Ah iya. Bu Ayu. Lanjut, Bu Ira. Kita mulai deh ya. Ya, Kak, Ya, kita Bu. mulai ya. Bu Ayu. Oke, lanjut. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, melaksanakan seminar hasil yang beberapa kali unitnya dan kesehatan melaksanakan seminar hasil dari saudari di sini. Mohon izin dari Pak Izan, Ibu-Ibu penguji, karena memang bagus. Jadi kita mulai. Baik, seminar hasil kita bagi menjadi beberapa sesi. Yang pertama penyampaian hasil dari sekitar 5-9 dijawab dari Bu Izan. Yang pertama Ibu minta kepada Abdul Wahab, kemudian yang kedua dan kepada Andriani. Tolong nanti disiapkan. Kemudian yang berikutnya adalah saran karena pertanyaan dari penguji dan yang terakhir adalah penilaian. Baik, Ibu tidak berpanjang waktu kepada Bu Siti, silakan menyampaikan persilakan. Silakan. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan seminar hasil saya. Terima kasih saya ucapkan kepada Kak Ferry Rahmawati, Enfam selaku pembimbing satu saya, dan kepada Bapak Apoteker Hayul Fadli, MSI selaku pembimbing dua saya. Kemudian saya ucapkan terima kasih. Apa Bu? Lanjutin. Iya Pak. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen penguji saya, yaitu Ibu Apoteker Rahayu Utami MSC, Bapak Ihsan Ikhtiarudin MSI, dan Ibu Mukirna Rahman Nasution MSI.
Mbak Sri di rumah lagi. Baiklah, saya akan mempresentasikan seminar hasil saya yang berjudul Penetapan Kadar Total Fenolik dan Flavonoid serta Uji Aktivitas Antioksidan, Ekstrak N-heksana, Etil asetat, dan Etanol daun sirsak kuning. Latar belakang, mana Indonesia kaya akan sumber daya tumbuhan. Namun masih banyak tumbuhan yang belum diidentifikasi dan mungkin berfungsi sebagai obat. Tumbuhan jenis Annona berpotensi sebagai obat, di mana menurut Haryana 2015, tumbuhan Annona montana dapat mengatasi penyakit seperti anti kejang, kekurangan vitamin C, disentri, bisul, dan MDIA. Dan menurut Sitompul pada tahun 2017, tumbuhan Annona juga berpotensi sebagai antioksidan. Spesies lain dari jenis Annona yang belum banyak diteliti yaitu Annona montana. Menurut dosen binata, tanaman jenis Annona mengandung yang aktif pada bagian daun, biji, daun, dan akar. Untuk itu, pada penelitian ini saya memanfaatkan bagian daun karena mudah diperoleh. Dari hasil uji fitokimia daun Annona montana mengandung senyawa alkaloid, fenolik, flavonoid, dan terpenoid, di mana kandungan fitokimia ini dapat dikaitkan dengan aktivitas antioksidan. Menurut Widyasari pada tahun 2017, ekstrak buah Annona montana berfungsi sebagai antioksidan kuat dengan activity sebesar 61 ppm. Menurut Windy 2019, infusa daun sirsak kuning memiliki kadar total flavonoid sebesar 101 mg KE per 100 ml. Berdasarkan kandungan tersebut, pada penelitian ini saya melakukan uji aktivitas antioksidan, kadar total fenolik dan flavonoid pada ekstrak daun Annona montana, dan diharapkan dapat memberikan informasi baru. Pada metode penelitian ini, pada penetapan kadar total fenolik menggunakan metode Volin-Siokalteu. Pada penetapan kadar total flavonoid, metode kolorimetri dengan penambahan AlCO3. Pada pengujian aktivitas antioksidan menggunakan metode DPPH. Waktu penelitian ini dilakukan dari bulan November 2019 sampai April 2020 di Laboratorium Penelitian Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau dan Laboratorium Kimia Organik FMIPA Undri. Metodologi penelitian, alat dan bahan terlampir. Tahapan penelitian, yang pertama, pengambilan sampel sirsak kuning. Kedua, identifikasi tanaman sirsak kuning. Ketiga, persiapan sampel. Keempat, screening fitokimia sampel daun segar sirsak kuning. Kelima, ekstraksi sampel daun sirsak kuning. Keenam, screening fitokimia ekstrak. Ketujuh, pengujian kandungan total fenolik. 8. Pengujian kandungan total flavonoid. 9. Pengujian aktivitas antioksidan. Dan yang terakhir, analisis data. Pengambilan sampel tumbuhan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah daun sirsak kuning yang didapat dari kebun warga di Jalan Gading Marpoyan, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau. Daun yang digunakan sebanyak lebih kurang 3 kg. Identifikasi sampel tumbuhan. Sampel tumbuhan diidentifikasi jurusan Biologi Fakultas FMIPA Undri. Skema kerja screening fitokimia daun segar tumbuhan sirsak kuning terlampir. Skema kerja screening fitokimia alkaloid daun segar tumbuhan sirsak kuning terlampir. Skema kerja pembuatan ekstrak daun sirsak kuning terlampir. Skema kerja screening fitokimia ekstrak sirsak kuning terlampir. Skema kerja uji total fenolik ekstrak sirsak kuning menggunakan metode Volin-Siokalteu terlampir. Skema kerja uji total flavonoid ekstrak sirsak kuning terlampir. Skema kerja uji aktivitas antioksidan dengan metode DPPH terlampir. Analisis data. Pada analisis kadar total fenolik dihitung berdasarkan persamaan garis yang diperoleh dari kurva standar, sehingga diperoleh persamaan regresi linier
yaitu Y sama dengan AX tambah B. Absorban sampel dimasukkan ke dalam persamaan kurva standar sebagai nilai Y, di mana nilai X yang diperoleh merupakan konsentrasi dalam mikrogram per mililiter. Lalu dihitung kandungan total fenolik dengan menggunakan rumus KTF sama dengan V kali X kali FP dibagi dengan bobot sampel. Pada analisis kadar total flavonoid sama dengan total fenolik tadi. Pada analisis data hasil uji aktivitas antioksidan, yang pertama itu perhitungan persen inhibisi. Aktivitas antioksidan sampel ditentukan oleh besarnya hambatan serapan radikal DPPH melalui perhitungan persen inhibisi dengan rumus persen inhibisi sama dengan absorbansi kontrol dikurang dengan absorbansi sampel dibagi dengan absorbansi kontrol dikali dengan 100%. Yang kedua, penentuan nilai IC50-nya. Setelah diperoleh persentase inhibisi dari masing-masing konsentrasi, dilanjutkan penetapan IC50 yang dilakukan dengan persamaan grafik linear antara persen inhibisi Y terhadap konsentrasi sampel uji X. IC50 yang diperoleh dibandingkan dengan IC50 vitamin C dengan persamaan grafik Y sama dengan AX tambah B. Hasil pada perhitungan rendaman ekstrak, setelah dilakukan perhitungan dengan berat sampel kering 300 gram dengan rumus persen rendemen sama dengan berat ekstrak dibagi dengan berat sampel kering dikali 100%. Didapat persen rendemen ekstrak N-heksan sebesar 22,12%, ekstrak etil asetat sebesar 22,17%, dan ekstrak etanol sebesar 22,46%. Hasil uji screening fitokimia sampel daun segar dan ekstrak daun sirsak kuning. Pada alkaloid yang positif itu daun segar, pada flavonoid yang positif daun segar, ekstrak etil asetat, dan ekstrak etanol. Pada fenolik yang positif daun segar, ekstrak etil asetat, ekstrak etanol. Pada saponin yang positif ekstrak etanol. Pada steroid yang positif ekstrak N-heksan, ekstrak etil asetat, dan ekstrak etanol. Pada terpenoid yang positif daun segar. Dari penelitian yang telah dilakukan diperoleh persamaan regresi dari larutan standar asam galat dengan nilai Y sama dengan 0,0087X tambah 0,0515 dan nilai R kuadrat hampir mendekati 1 yaitu 0,9948. Dari persamaan regresi tersebut dapat kita tentukan kadar total fenolik dari masing-masing ekstrak dengan menggantikan nilai Y dengan nilai absorbansi rata-rata masing-masing ekstrak, sehingga diperoleh konsentrasi dari kadar total fenolik setiap ekstrak. Nilai konsentrasi yang diperoleh dimasukkan ke dalam persamaan kadar total fenolik. Dalam penelitian ini, kadar total fenolik ekstrak N-heksan diperoleh sebesar 18,6 mg GAE per gram ekstrak. Pada ekstrak etil asetat diperoleh sebesar 30,5 mg GAE per gram ekstrak. Dan pada ekstrak etanol diperoleh sebesar 78,5 mg GAE per gram ekstrak. Dari ketiga ekstrak, kadar total fenolik tertinggi diperoleh pada ekstrak etanol, karena etanol bersifat polar dan kemungkinan senyawa yang terdapat di dalam ekstrak tersebut lebih dominan terhadap senyawa polar atau semipolar. Pada hasil penetapan larutan standar kuarsetin. Nah, selanjutnya saya juga melakukan penelitian kadar total flavonoid dengan menggunakan larutan standar kuarsetin. Dari kurva standar larutan kuarsetin diperoleh persamaan regresi dengan nilai Y sama dengan 0,0085X ditambah 0,0511 dan nilai R kuadrat sama dengan 0,9921. Dalam penelitian ini diperoleh kadar total flavonoid ekstrak N-heksan sebesar 34,3 mg QE per gram ekstrak. Pada ekstrak etil asetat diperoleh sebesar 68 mg QE per gram ekstrak. Dan pada ekstrak etanol diperoleh sebesar 93,3 mg QE per gram ekstrak.
Dari ketiga ekstrak tersebut, kadar total flavonoid tertinggi diperoleh pada ekstrak etanol, karena etanol bersifat polar dan kemungkinan senyawa yang terdapat di dalam ekstrak tersebut lebih dominan terhadap senyawa polar atau semipolar. Selanjutnya, saya juga melakukan penelitian uji aktivitas antioksidan dengan menggunakan vitamin C sebagai standar. Dari kurva kalibrasi vitamin C, diperoleh persamaan regresi yakni Y sama dengan 18,328X dikurang 13,626 dengan nilai R kuadrat sama dengan 0,9981. Dari nilai persamaan regresi tersebut dapat diperoleh nilai AC50-nya, di mana nilai AC50 vitamin C dengan nilai 7,276 mikrogram per mililiter. Sedangkan untuk ekstrak N-heksan diperoleh nilai AC50 sebesar 995,770 mikrogram per mililiter. Pada ekstrak etil asetat sebesar 966,381 mikrogram per mililiter. Dan ekstrak etanol sebesar 118,376 mikrogram per mililiter. Dari nilai AC50 tersebut, ekstrak yang paling bagus sebagai antioksidan adalah ekstrak etanol. Hal ini dikarenakan ekstrak etanol memiliki nilai AC50 paling rendah, di mana semakin rendah nilai AC50, maka semakin bagus sebagai antioksidan. Dalam penelitian ini, ekstrak etanol memiliki aktivitas antioksidan yang tergolong sedang. Kesimpulan, dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ekstrak etanol lebih bagus dibandingkan dengan ekstrak N-heksan dan etil asetat, dengan kadar total fenolik sebesar 78,5 mg GAE per gram ekstrak, dan total flavonoid sebesar 93,3 mg QE per gram ekstrak, dan IC50 sebesar 118,376 mikrogram per mililiter. Disarankan untuk penelitian selanjutnya agar dapat melakukan pengujian lebih lanjut terhadap ekstrak etanol daun sirsak kuning, seperti uji antiinflamasi atau antibakteri, dan mengisolasi senyawa metabolit sekunder yang ada pada ekstrak etanol tersebut. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Ira. Terima kasih Tini atas presentasinya. Baik, kita akan memasuki sesi tanya jawab seperti yang Ibu tunjuk tadi ya. Yang pertama silakan Wahab untuk memberikan pertanyaan atau saran kepada Tini. Baik, terima kasih kepada Bu Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Wahab. Di sini saya ingin bertanya kepada seminaris. Apa alasan kakak untuk memilih judul penelitian tersebut? Alasan yang kuat untuk melatar belakangnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Wahab. Silakan Tin. Alasan kuat saya melakukan penelitian dengan judul itu karena pada penelitian sebelumnya telah dilakukan, namun dengan metode infusa. Nah, yang saya lakukan dengan menggunakan metode maserasi, di mana menguji aktivitas antioksidannya dan total fenolik dan flavonoidnya, supaya kandungan yang terdapat dalam tumbuhan sirsak kuning ini dapat diketahui lebih lanjut. Oke, mana Wahab? Baik Bu, alhamdulillah sudah cukup Bu. Oke, terima kasih. Kemudian Ainun. Baik, terima kasih kepada Bu Ira yang telah memberikan kesempatan bertanya kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada Tini. Di sini saya ingin bertanya, Bu, kepada Tini, kenapa pada pengujian antioksidan ini Tini menggunakan metode PPH?
Terima kasih. Oke, nanti. Baik. Kenapa saya menggunakan metode DPPH dalam penelitian ini? Karena metode DPPH adalah metode yang dapat mengukur aktivitas antioksidan secara sederhana, menggunakan sedikit sampel, kemudian mudah digunakan, cepat dan cukup teliti, dan tidak membutuhkan biaya yang mahal. Oke, gimana Inan? Ya, baik Bu. Terima kasih, Tin. Ya, sama-sama. Kemudian Andriani, silakan Andriani. Terima kasih kepada Ibu. Saya ingin bertanya kepada seminaris, apa alasan seminaris menggunakan micropet reader dalam pengukuran antioksidan, kadar fenolik, dan total flavonoid ini? Terima kasih. Ya, silakan Tin. Baik, kenapa saya menggunakan micropet reader? Karena micropet reader ini dapat mengukur sampel lebih banyak secara bersamaan, sehingga waktu yang digunakan singkat. Kemudian, sampel dan reagen yang digunakan juga sedikit, yaitu dalam skala mikro, sehingga dapat menghindari pemborosan reagen atau sampel. Terima kasih, Kak. Oke, makasih Andriani. Baik, kita akan masuki sesi berikutnya, itu tanya jawab ya, saran masukan dari penguji. Untuk kesempatan pertama kita berikan kami. Ayo. Terima kasih Bu Iran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa dengar suara Ibu Tin? Bisa, Bu. Oke. Selamat ya, Tin, akhirnya. Iya, Bu. Oke, Tini. Kan Tini mengirimkan kembali skripsinya nih ke Ibu. Ini berbeda dari yang sebelumnya? Iya, Bu. Enggak, Bu. Sama. Oke lah. Tin, untuk perbaikan penulisan yang Ibu lihat ini nih, Tin. Ini kan sudah di bab 3, kan sudah penelitiannya sudah dilakukan ya, tidak bentuk rancangan lagi ya, tapi sudah merupakan tahap penelitian ya. Di sini kan masih rancangan penelitian ya, jadi menjadi tahap penelitian atau tahapan penelitian yang pertama. Kemudian lanjut ke yang berikutnya, prosedur kerja screening fitokimia yang sampel segar dengan ekstrak ada bedanya enggak, Tin? Tini? Halo, Tini? Tini? Iya, Bu. Oke, Bu Ayu. Berbeda, Bu. Screening fitokimia ekstrak, apa bedanya, Tin? Bedanya pada daun segar itu yang positif alkaloid, fenolik, flavonoid, dan bukan hasilnya, saya minta prosedur kerjanya, bukan hasil. Hasil nanti saya bahas. Bedanya, Bu, pada ekstrak itu dilarutkan dengan pelarutnya, Bu. Sebelum dilakukannya tapi prosedurnya sama ya, Tin ya? Sama, Bu. Nah, bisa nggak disampaikan seperti itu saja? Karena di sini berusaha membedakan, tapi gimana ya? Maksud Ibu, ini jangan mengulang lagi ya. Yang sampel segar kan udah poin-poinnya udah jelas, uji flavonoid, uji saponin, uji fenolik, terpenoid, alkaloid gitu ya. Kemudian yang setelah sampel terekstraksi kan di screening lagi, dapat ekstrak nanti diuji lagi screening fitokimianya. Sampaikan saja
prosedur pengerjaan screening fitokimia ekstrak sama dengan prosedur kerja screening sampel segar. Namun pada awal pengerjaannya ekstrak langsung misalnya dilarutkan dengan pelarutnya sebelum ditambahkan reagen gitu ya Tin ya. Jadi nggak usah diulang lagi ya Tin, kan sama nih, ditambah MG juga, ditambah ACL juga gitu ya Tin ya. Iya, Bu. Oke, kemudian untuk pengujian kandungan total fenolik. Kandungan total fenolik, bahas hasil dulu, bab 3. Bab 4. Untuk hasil yang pertama, identifikasi benar ya, sirsa kuning Annona montana. Kemudian dari rendemen, hasil berat ekstra kental sampel diperoleh segini-segini sehingga rendemennya masing-masing segini. Bagaimana cara Tini dari rendemen ekstrak ini, masing-masing ekstrak? Rendemennya, Bu. Dari rendemen. Rendemen itu didapat dari ini. Iya, Pak. Oh, pakai Iya, Pak. handsfree ya? Pakai handsfree ya? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Kok ribet kali rasanya? Enggak, Pak. Oh, enggak ya. Oke, kira pakai handsfree. Kedengaran apanya? Oke, kita lanjutkan ya. Lanjutkan, silakan. Bagaimana cara menghitung rendemen sehingga diperoleh rendemen persentase yang ada di sini? Didapat dari perhitungan berat ekstrak dibagi dengan berat sampel kering dan dikali dengan 100%, Bu. Sehingga didapat persen rendemennya, Bu. Oke, mungkin masukan Ibu yang hasil Tini nomor 2. Tini masukkan mungkin hasil ekstraksi. Berapa sampel keringnya? 300 gram, Bu. Hasil ekstraksi sebanyak 300 gram serbuk daunnya keringnya. Melalui maserasi bertingkat diperoleh ekstrak kental N-hektan segini gitu ya. Jadi terlihat jelas nanti persentasenya tuh dari 300 gram. Halo Tim? Iya, Bu. 300 gram? Iya, Bu, 300 gram, Bu. Sampaikan di situ dulu ya. Hasil ekstraksi iya, 300 gram sampel kering melalui maserasi bertingkat diperoleh ekstrak kental eksan segini ini baru disambung dengan persen rendemennya. Dari persen rendemen kira-kira ini menyimpulkan apa? Kan saya lihat ini maserasi bertingkat masing-masing ekstrak persentasenya sama malah 22% semuanya. Apa yang dapat ini bahas di sini? Kira-kira apa yang bisa dibahas dari persen rendemen maserasi bertingkat, hektar 22%, hasil asetat 22%, terus etanol juga 22%. Apa yang mau Tini bahas di sini kira-kira? Terus sudah dihubungkan belum dengan kandungan metabolit sekunder yang ada? Belum, Tin? Tini? Iya, Bu. Oke, kalau sudah seminar, jangan balik-balik gitu lagi. Tini kan ingat ya, sudah dimasukkan atau belum yang ditanya Bu Ayu tadi? Tin, semangat, Tin. Waktu profesor kok semangat, sekarang tuh kayaknya. Ini bisa pahami apa yang Ibu sampaikan? Atau enggak?
Nggak paham apa yang Ibu sampaikan. Masih bingung, Bu. Apa yang dibingungkan? Apa tujuan Tini menentukan persen rendemen? Ada tujuan nggak? Nggak ada tujuannya. Pantas lah bisa terjawab ya. Persen rendemen kita tentukan pasti ada tujuannya. Terus maserasi yang dilakukan kan maserasi bertingkat, apa tujuannya? Dihubungkan dengan persen rendemen. Kemudian dihubungkan dengan metabolit sekunder yang ada, yang kita lihat dari hasil screening fitokimia masing-masing ekstrak etin. Jangan cuma dilampirkan di sini. Oke. Lanjut. Kemudian pakai jilbab ungu tuh. Emang kalau enggak jilbab ungu enggak cantik dong, ya? Lanjut. Lanjut. Ini. Nah, sekarang Ibu tanya lagi. Ya. Di heksan ada apa? Steroid ya. Apa, Bu? Di N-heksan ada steroid. Di N-heksan, Bu? Iya. Ekstraknya, Bu? Ada, Bu. Ini yang dibahas Positif, hasil Bu. ini, Tin. Ya, positif steroid. Etil asetat ada steroid, Tin? Ada, Bu. Di belakang nggak ada. Di etanol ada steroid? Ada, Bu. Ini bahas tidak? Padahal maserasi bertingkat kan tujuannya memisahkan senyawa dari awal ya. Mengelompokkan senyawa berdasarkan sifat kepolarannya dari awal. Seharusnya kan N-heksan dapat yang non-polar ya, Tin ya. Etil asetat dapat yang semipolar. Yang etanol dapat senyawa-senyawa yang polar. Kenapa kira-kira steroid ada di 3 ekstrak itu, Tin? Ada Tin dibahas? Steroid yang bagaimana? Yang masing-masing ada di heksan, ada di etil, ada pula nanti di etanol. Ini jangan bilang etanol pelarut ini ya, pelarut universal. Kira-kira nggak ada ya di pembahasan ini itu ya. Nah sekarang menurut sepengetahuan ini kenapa ini bisa terjadi? Apa, Bu? Kok nggak dengar tadi? Enggak dengar, Bu. Hilang suaranya, Bu. Ini suara hilang tapi yang Ibu sampaikan bisa dimengerti. Tidak, Bu. Ya Allah, Tini. Yang kamu bahas, Tini. Kalaupun belum dibahas, kira-kira Tini paham nggak hasil Tini seperti itu kenapa ya? Gitu. Nah, kan itu yang harus ada di mahasiswa S1 ya. Ini kenapa ya? Ini hasilnya begini kenapa ya? Terus harus dicari kan, dianalisa, dicari literaturnya. Tini nggak penasaran lihat kok steroid ada di N-heksan, di etil asetat juga, di etanol juga. Nggak penasaran Tini lihat? Penasaran, Bu. Cuman udah Tini cari, nggak jumpa, Bu. Nggak jumpa. Apa yang Tini cari? Positif steroid pada ekstraknya, Bu. Kan positif steroid, nah itu. Jadi pertanyaannya kenapa ya steroid ada di 3 ekstrak yang berbeda kepolaran? Apakah steroid itu ada yang non polar? Steroid pada umumnya non polar ya, karena dia hidrokarbon. Tapi ada nggak ya steroid yang bersifat polar? Kan itu kan bisa jadi tanda tanya, kan bisa dicari jawabannya. Ya Tin ya. Bahas ini. Oke, sekarang Tini
menguji 3 pengujian yang berbeda. Ada total fenolik, total flavonoid, ada antioksidan. Di panjang gelombang sama, Tin? Tidak, Bu. Berbeda, Bu. Berapa panjang gelombang fenolik? Apa, Bu? Panjang gelombang penentu total fenolik berapa? Pada fenolik itu panjang gelombangnya 765 nanometer, Bu. Flavonoid total 510 nanometer, Bu. Terus yang antioksidan? Pada antioksidan itu panjang gelombangnya 517 nanometer, Bu. Nah, kenapa beda-beda ya? Padahal metodenya sama-sama kolorimetri ya? Iya, Bu. Kenapa tuh, Tin? Karena pada pengujian total fenolik, total flavonoid, dan antioksidannya menggunakan baku standar yang berbeda, Bu. Oh, karena baku standarnya ya, makanya panjang gelombangnya berbeda. Iya, Bu. Samakan aja baku Karena standar. pada baku standar. Kalau gitu samakan saja baku standarnya. Biar sama panjang gelombangnya. Apakah itu jawabannya? Apa karena baku standar yang berbeda, panjang gelombang pengukuran berbeda, Tin? Atau ada hubungannya dengan mekanisme reaksi yang terjadi dan pengukuran warna apa yang dilihat? Karena setiap senyawa berbeda panjang gelombangnya, Bu. Ya, siapa yang bilang sama? Yang kamu uji ini berdasarkan apa metodenya? Kolorimetri bukan? Berbeda, Bu. Pada fenolik menggunakan metode kolorimetri, pada flavonoid itu menggunakan metode dengan penambahan AlCl3. Nah, pada antioksidan menggunakan metode DPPH, Bu. Oh, jadi yang kolorimetri cuma fenolik ya. Tin, itu fenolik dan kan yang tiniamati flavonoid. Ya? Iya. Ini Ya, Pak, Bu? pagi-pagi. Yang tiniamati kan semuanya warna ya, perubahan warna bukan ya? Oh iya, Bu. Oh iya, kolorimetri apa? Ini pakai 2 alat ya? Handphone dan phone. Gimana, Bu? Saya bisa dengar suara saya. Play. Udah, Bu. Oke, lanjut Tin, tak terjawab ya. Tin, konsentrasi sih. Ini kenapa jawaban Tini pakai satuan untuk fenolik? Apa? Satuan fenolik apa? Total fenolik? GAE ya? Fenolik, iya, Bu. Nah, terus kalau flavonoid QE ya gitu ya? Iya, Bu. Ekstrak per gram ekstrak. Kenapa ya? Kenapa nggak gram atau persen atau gimana? Apa satuannya seperti itu? GAE itu, Bu, kepanjangannya Galit Ekivalen, di mana dalam satuan GAE itu setara dengan 1 miligram sampel, Bu. Kenapa kita tidak langsung saja misalnya total fenolik dari ekstrak heksannya 36 gram misalnya gitu. Boleh enggak kita langsung klaim seperti itu dengan tanpa menyebutkan GAE gitu, atau QE. Bisa enggak kira-kira? Bisa? Kalau bisa kenapa? Kalau tidak kenapa?
Pas ya, Tin? Ah, Tini, Ibu mau ke kampus nih. Tini tak terjawab jawaban Ibu satu pun. Oke. Antioksidan yang paling tinggi apa, Tin? Ekstrak etanol, Bu. Ekstrak etanol berapa IC50-nya, Tin? Berapa IC50-nya, Tini? Apanya, Bu? IC50 etanol. Itu berapa? 118,376, Bu. 118,376 itu masuk kategori apa? Aktivitas antioksidannya? Kategori sedang, Bu. Oke. Mungkin untuk kesimpulan, ini bisa menambahkan nanti aktivitas antioksidan terbaik diberikan oleh ekstrak etanol dengan IC50 118 dalam gini. Aktivitas ya disebutkan kategori sedangnya. Jadi terbaik pun dia masih dalam kategori sedang ya, Tin ya. Tini dengar kata Bu Ayu? Iya, Bu. Iya, dijawab langsung. Hilang suaranya, Bu. Hah, hilang? Ya, sama Ibu hilang suaranya tadi, Bu. Nih. Ya, Ibu kedengaran suara Bu Ayu? Dengar masuk kata Bu Ayu tadi? Aduh, kasihan Bu Ayu dua kali ngomong. Apa Bu Ayu, apa Bu Ayu? Enggak, Bu. Tini, faktor pengenceran Tini 1. Iya, Bu. Kenapa 1? Kenapa nggak 10? Ini Ya, Bu. Bu Ayu tadi ngomong apa, Tin? Ya, Bu. Bu Ayu tadi ngomong apa? Kenapa faktor pengencerannya 1, Bu? Terus dijawab, Tin. Nanti menghilang Bu Ayu nanti deh. Kenapa faktor pengencerannya 1 ya, Tin? Bukan 10 atau 100 atau 2? Dari mana kita menentukan faktor pengenceran tuh, Tin? Nah, Bu Rahma udah pergi deh. Iya, pergi Bu Rahma tuh Ayu nanti ini. Ini pertanyaan terakhir jadi kita sampai sana. Faktor pengenceran. Oke, ayo Tin, dari cara kerja yang Tin lakukan, ada beberapa tahap nggak? Mungkin cuma 1 faktor pengencerannya. Atau dari berapa diambil berapa gitu. Coba. Tini yang mengerjakan siapa, Tin? Dikirim ke labor Unri aja ya? Tini mengerjakan ya? Ikut, Bu. Oh, ikut. Nah, kan Tini jadi tahu kapan faktor pengenceran. Kenapa ya faktor pengencerannya 1, Bu? Karena yang itu dari 1000 ppm. 1000 ppm. Misalnya dari 100 ppm disiapkan 1000 ppm. Terus nanti jadi kalau 1000 ppm berapa 1? Nggak dengar, Bu. Kalau 1000 ppm kenapa 1 ya pengencerannya? Ini. Iya, Bu. Iya, Bu. Kalau 1000 ppm, kata Bu Ayu, kenapa 1 faktor pengencerannya? Ini suara Ibu kedengeran? Dengar, Bu. Suara Bu Ayu nggak kedengeran? Macet-macet gitu, Bu. Hilang-hilang suaranya, Bu. Sama Ibu kedengeran di sini suara Bu Ayu. Itu karena dia penguji jadi nggak kedengeran suaranya.
Ya, kayak Ibu jadi penyambungnya nih. Kenapa dari 1000 itu jadinya 1? Coba sini. Iyalah, ini sebenarnya hasil. Ini harus eh, prosedur kerja ini kan ya yang ditanya. Yang bikin hasil angka itu kan ini. Kenapa faktor pengejarannya jadi seperti itu? Ayo coba dipikirkan, kira-kira angka itu dapat datangnya dari mana? Kau nanti keluar Bu Ayu lagi silakan. Ayo silakan. Ayo. Coba lihat prosedurnya lagi. Iya, Bu. Bisa Tini jawabin? Nggak terjawab ya Tin ya? Ini nggak terjawab ya? Ya Bu Ira, nggak apa-apa. Nggak ada yang terjawab Bu Ira. Aduh, ini gimana? Waktunya udah habis kayaknya. Sini. Yuhu. Nggak kedengaran ya. Tin. Ini. Astagfirullah. Tini. Iya, Bu. Tini pakai kartu apa? Oh, enggak dengar Tini. Terima kasih Bu Ira. Bu Ira, makasih Bu Ira. Ya, makasih Bu Ayu atas masukannya. Ini kita bisa lanjut. Ini pakai handsfree lah kalau enggak, Tin. Bisa, Bu. Pak Hayul. Oh, Pak Hayul. Pak Hayul. Nggak bawa, Bu. Nggak bawa Tini di mana nih sekarang? Tini, kalau Ini di tempat kerja kakak, Bu. Soalnya di kampung nggak ada jaringan, Bu. oh iya, ini jelas. Tini maju lagi, jangan jauh lagi. Tini bisa lanjut lagi seminarnya? Bisa, Bu. Nah, kalau putus-putus, susah kita ininya, tanya jawabnya. Nggak mungkin dosen pengujinya ngulang-ngulang terus pertanyaannya ya. Ini konsentrasi. Ya, Bu. Karena ini seminar hasil, bukan seminar proposal. Artinya, ini akan harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang Tini bikin di hasil ya. Ya, Ya, Bu. tolong berjuang lebih keras lagi dan berpikir lebih oke lagi ya. Di sana ada gangguan nggak? Kayaknya ada suara. Ada, Bu. Kadang Bu macet. Oke. Ini berikutnya adalah Pak Ihsan. Tini tolong dengarkan baik-baik pertanyaan Pak Ihsan dan tolong berusaha untuk menjawab dengan baik ya, Tin. Iya, Bu. Ibu dengar ada suara ribut di sana? Iya, Ini Bu, di luar, puskesmas ya? Bu. Di puskesmas ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Banyak suaranya yang salah. Usianku pula ya? Harus pakai handsfree. Pakai handsfree lah, nggak bawa pula. Bentar ya Pak Ihsan ya. Nggak bawa, Bu. Ini Marni ya. Oke. Baiklah, Pak Ihsan, silakan Pak Ihsan. Cara masukkan pertanyaannya. Terima kasih Bu Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kedengeran. Ini. Aku lihat ini ya, yang nomor soalnya. Iya. 2,1 ya. Ini diri mana jaringan? Tin. Iya, Bu. Pak Ihsan ngomong tuh. Nggak dengar suaranya tadi, Bu. Hilang, Bu. Ibu kedengeran, ini yang nggak kedengeran. Kurang jelas, Pak. Oke, berarti frekuensinya cuma gila nih. Halo, Tini. Iya, Pak. Nah, udah dengar dengan jelas suara saya? Oh iya, suara Pak Ihsan putus-putus, Pak Ihsan. Putus, Bu. Iya. Iya, Bu. Kita ubah jaringan. Pak Ihsan di mana? Di kampus? Iya, Bu.
Untuk nomor 1. Tiba-tiba nanti. Nah, ini nanti ya. Nanti. Ya. Ya, berarti kan nanti dari rank 2 terus kan. Iya. Habis itu kan nanti kan yang mau diselesaikan lagi nanti itu yang RPL ini kan keluar. Oh, Pak Isan keluar. Pak Isan keluar. Iya, ayo ngomong sama siapa? Isan keluar. Oke, ada masuk lagi. Oke, silakan Pak Isan. Tes, Gusti ini udah dengar suara saya belum? Halo, Gusti ini. Bura udah jelas suara Isan dulu. Jelas. Iya, Pak. Lambat sampainya. Kayaknya lama sampainya Pak Isan ke sini ya Pak Isan. Oh begitu, ada jeda ya. Silakan Pak Isan, lanjut Pak Isan. Oke. Ini Iya, Pak. namanya Gustini S ya? Iya, Pak. S itu Siregar. Berarti kan ini pengalaman. Iya, Pak. Itu nanti Gustini titik S atau Gustini S titik? Yang hibah ini ya, hibah kalian. Gustini titik S, Pak. Di ijazah begitu, ijazah SMA. Ada lagi Mbak yang mau sekarang habis ya kayaknya yang Iya, Pak. ini kamu yang di CBT ini kata bapak kan nanti sampai kakak minta 300. Oke lah, ada beberapa saran di sini untuk penulisan. Saran ini juga sebenarnya pernah saya berikan ketika seminar proposal kemarin. Sempat nih ini perbaiki. Yang pertama, perhatikan lagi spasi ya pada kalimat pasif dan kalimat yang menunjukkan. Tambahin aja dan batunya Ya, nanti dicek lagi spasi-spasi itu. Ada beberapa kesalahan ketik. Contohnya di halaman 28 itu. Mas Rasi menggunakan. Nah, jadi ya ya. Ada yang sampai itu yang nanti hilang. Minimal sekali ya. Kalau kal jadinya kalori nanti. Oh, Pak Isan nggak respon deh Pak Isan. Tunggu dulu Pak Isan. Kayaknya nggak. Nah, ditelepon dulu nih. Misalnya ini sinyalnya nggak bagus lah. Tunggu Pak Isan ya. Siap. Siap. Pak Hayu lagi sibuk nampaknya tuh. Iya, apa dia ngomong-ngomong sendiri tuh? Lagi presentasi Pak Yul. Enggak ada Pak Isan, ada yang datang, singgah ke Oh. ruangan. Tumben ada lama nggak ke ruangan soalnya. Ada yang singgah kan.
Oke, Tini, ya silakan Pak Ihsan. Iya, Bu. Halo Tini, Iya, Pak. suara saya kedengaran dengan jelas. Jelas, Pak. Memang ada jeda nampaknya. Oke lah, nanti mengenai penulisan akan saya kirimkan aja nih nanti catatan-catatan sedikit ya, lengkap dengan halamannya yang sudah saya tandai halaman sekian, misalkan kurang spasi halaman sekian ada kata-kata yang hilang hurufnya ya dan lain-lain. Saya langsung saja ke inilah ya, ke tiga atau hasil ya. Tapi ada yang perlu saya luruskan di sini di tinjauan pustaka sebenarnya. Coba ini lihat di tinjauan pustaka halaman 21. Ada halaman 21. Sudah, Pak. Di bawah 9. Coba baca kalimat. Apa, Pak? Baca kalimat yang ada di bawah gambar 9. Struktur molekul senyawa radikal bebas DPPH sebelum dan sesudah berikatan dengan elektron dari senyawa lain. Terus. Nanti kalau saya suruh stop, baru stop. Radikal bebas DPPH bisa menangkap atom hidrogen dari komponen aktif ekstrak yang dicampurkan dan kemudian bereaksi menjadi bentuk tereduksinya. Mekanisme kerja DPPH adalah Stop. DPPH akan ditangkap oleh senyawa antioksidan melalui reaksi penangkap. Apa tadi mekanisme kerja DPPH? Iya, Pak. Sebenarnya di situ kami menjelaskan mekanisme kerja antioksidan atau mekanisme kerja DPPH. Halo. Antioksidan, Pak. Nah, kenapa di situ tertulis mekanisme kerja DPPH? Nah, yang kedua, coba dibaca lagi di baris berikutnya. Kotakan elektron dan mengubahnya menjadi lanjutan dari DPPH. Gimana, Pak? DPPH ketika dia sudah mendapatkan proton atau elektron dari suatu antioksidan atau sampel yang aktif, maka DPPH berubah menjadi apa? Halo. Akan mengubah menjadi 1,1 dipenil 2 pikrohidrazil, Pak. Oh, jadi DPPH menjadi dipenil pikrohidrazil. DPPH itu kepanjangannya apa sih, Gustini? 1,1 dipenil 2 pikrohidrazil, Pak. 1,1 dipenil 2 pikrohidrazil. Setelah dia mengalami reduksi atau menerima proton atau elektron dari suatu sampel yang aktif, DPPH berubah menjadi apa? Menjadi 1,1 dipenil berubah menjadi berwarna kuning dia, Pak. Iya, betul. Berubah. Senyawanya jadi senyawa apa? Non-radikal, Pak. Iya, betul, non-radikal. Tapi senyawanya itu apa namanya? Antioksidan. Loh, kok jadi Bukan seperti itu, Tini. Iya, Bu. DPPH
Tin, aduh ini teori banget, Tin. Di proposal Ibu Rosa sudah ada, Tin. Coba konsentrasi lah, Tin. Dengarkan pertanyaan Pak Isam tuh baik-baik. Jadi DPPH itu warnanya apa? Ini, ungu kan? Iya Pak, ungu. Nah, tadi kamu bilang berubah jadi kuning. Kuning itu kenapa dia bisa jadi kuning? Apa yang terbentuk? Yang berwarna kuning itu senyawa apa namanya? Senyawa yang non radikal Pak. Nama senyawanya? 1,1 dipenil 2 pikrilhidrazin Pak. Nah, tapi kamu kenapa menjawabnya agak ragu dan lama begitu? Karena di tinjauan pustaka kamu salah. Lihat lagi, tinjauan pustaka halaman 20. Iya Pak. Masa DPPH berubah menjadi DPPH? Nggak ada berubahnya di situ. Ya, dibaca lagi. Iya Pak. Coba dicek lagi. Jadi perbedaannya sudah Iya Pak. il menjadi in, ya, hidrazin ya, ujungnya itu. 1, iya Pak. Nah, tolong perbaiki Iya, dengan Pak. pustakannya. Perasaan sudah saya komentar dulu dengan pustakannya ketika proposal kemarin. Dan bukan mekanisme kerja DPPH yang ingin kamu jelaskan. Iya Pak. Tapi antioksidan ya. Kemudian, Iya Pak. prosedur kerja 343. Coba lihat 3. Tentang apa itu? Halaman 23 Pak. 3.4.3. Persiapan sampel Pak. Kalimat terakhir, gua baca kalimat terakhir. Dihaluskan dan dilakukan proses ekstraksi dengan metode maserasi sehingga didapatkan ekstrak daun sirsak kuning. Judulnya apa tuh? Sehingga didapatkan ekstrak daun sirsak kuning, Pak. Dapat ekstrak di prosedur ini? Ekstrak N-heksan, etil asetat, dan etanolnya nggak ditulis, Pak. Ya, saya tanya, di prosedur ini kamu sudah dapatkan ekstrak? Di prosedur persiapan sampel sudah dapatkan ekstrak? Belum, Pak. Kenapa ditulis daun sirsak kuning situ? Aneh nak kan? Hapuslah. Mendapatkan sampel, Pak. Pasti sendiri kan? Ngapain diperoleh dapat ekstrak di situ ya? Oke. Iya, Pak. Saya mau nanya nih. Di halaman 31. Halaman 31 tentang apa tuh, Jen? Tentang pengujian kandungan total flavonoid, Pak. Oke. Kamu mengujinya menggunakan alat apa namanya? Microbat reader, Pak. Microbat reader. Dilakukan di mana pengujiannya? Apa, Pak? Pengujiannya dilakukan di mana? Di UNRI, Pak. Di UNRI. Ketika ingin mengukur absorbansi sampel, dari ujinya ditempatkan di mana? Di vial, Pak. Nah, jadi dalam vial masukkan ke alat microbat reader gitu. Tidak, Pak. Di pipet menggunakan pipet mikro, Pak. Di pipet dengan pipet mikro masukkan ke mana? Ke dalam microbat readernya, Pak. Langsung masuk dalam microbat reader. Menggunakan pipet mikro itu.
Iya, Pak. Iya. Jadi putar mikronya nanti masuk ke alat mikroplate reader. Gimana, Pak? Putar mikronya dimasukkan ke mana? Pipet mikronya dimasukkan ke dalam microplate readernya, Pak. Sekarang kamu tahu nggak mikroplate reader itu mana? Ini saya ulangi pertanyaan. Saya ulangi pertanyaan saya. Sampel larutan uji Ya, Pak. kan dalam vial. Iya, Pak. Kemudian ketika kamu ingin mengukur absorbansinya menggunakan microplate reader, gimana caranya? Larutan ujinya sama apa ya? Tempat pendengar larutan ujinya. Dipipet, Pak, menggunakan microplate reader, Pak. Dipipet menggunakan menggunakan pipet mikro, dipipet ke dalam microplate reader, Pak. Jadi sampel dalam vial itu kamu menggunakan pipet mikro, Pak. pipet mikro. Dipipet ke dalam microplate reader. Itu masuk dalam microplate reader. Ini tempat letakkan sampel itu apa namanya? Vial, Pak. Enggak, tempat kita lakukan uji itu kan ada tempatnya tuh ya. Cawan Petri, Pak. Cawan Petri. Ini ngerjakan sendiri apa Anda ya? Yang bulat. Apa yang bulat-bulat ini? Bola, yang petak-petak banyak lubang itu. Microplate reader, Pak. Oh, microplate. Microplate itu tuh alat besarnya tuh. Ada dia wadah yang banyak lubang itu. Ada berapa lubang? Platnya, Pak. Platnya. Ada berapa lubangnya, Tin? Sumurnya? Ada 98, Pak, total sumurnya, Pak. Baru lubang itu? Bonus, ada bonus nih, beli banyak. Bonus 2. Bonus 2. Ini betul lah di sini meletakkan nih. Betul, Pak. Mana ada 98 Tin? 96 lubang, Pak. Apa kita ini nih? Heran Tin ini nggak konsentrasi nih. Karena di puskesmas tuh. Karena di puskesmas atau karena ditunda 2 minggu lebih ya. Nah, hilang pula. Hilang lagi. Oh, nanti lama-lama Bu Ira hilang lagi nih. Tin. Bu Ira aja yang kita tanya, Pak Isan. Bu Ira pennya nggak? Tin. Ya, Tin. Iya, Bu. Konsentrasi, Tin. Iya, Bu. Pertanyaan selanjutnya nih. Bisa dilanjutkan nggak? Ya, Pak. Bisa nggak jelas suaranya? Halo? Putus-putus, Pak. Putus-putus. Nah, iya, Pak. Nah, itu jelas. Nggak dengar yang tadi, Bu. Sekarang udah dengar? Udah, Pak. Oke. Di dalam satu sumber nanti microplate reader itu ada berapa volume yang dimasukkan? Volume. Bilang. Ini Allah apa? Tin.
Tin, Pak Ihsan kita pakai WA boleh kah? Boleh aja, cuma dengan WA sama aja itu tidak Sama aja ya San ya. Oh. Atau Ini, apa ya? Bu Ayu. Semana? Terus sekali lagi, Tin. Iya, Nak. Aduh, si Teneng. Kayaknya ya coba WA lah, Kak Ira. Coba WA ada. Nggak tahu lebih ini dia. Nah, iyalah dicoba dulu bentar. Tapi WA Ihsan rusak, San. WA Ihsan bisa. Tadi fingerprintnya error, nggak bisa masuk ya. Apa tadi? Oh, bentar baru tuh. Udah bisa masuk. Karena apa? Ada kulit terkelupas di jari nih. Jadi sidik jarinya nggak apa kan. Tak ngangkat pula dia di telepon. Sukma dah oke yuk. Apa Ayu? Sukma dah oke dah. Sukma udah tinggal Andi Nona lagi. Oh belum selesai Madonna. Yul, Ayul Iya. termasuk berita acara Ainun tuh di proposal lah Yul. Pelupo kami. Jadi Banyak Ainun kali linknya. proposalnya 2 kali deh. Iya, telupo. Sorry. Tak ngangkat dia dah. Kayaknya lari deh mungkin. Nak. Jaringannya tuh di sana tuh jelek. Hah? Jaringannya tuh. Di rokok Pakai ya? WA pun jelek juga kan kita punya tuh. Tin. Ini. Tin. Jaringannya tadi hilang, Bu. Tin, kalau pakai WA di sana aman nggak, Tin? Jaringannya gimana kalau pakai WA? Selamat. Hah? Sama aja, Bu. Lemah juga, Bu. Oh, ya udahlah lanjutlah. Silakan Pak Ihsan. Pakai telepon nanti deh. Pakai telepon boleh Pak Ihsan. Tadi ini ibu telepon tak angkat lah. Iya, Bu. Tak masuk. Nggak ada masuk, Bu. Oh, alah. Oke, lanjut. Atau kemana Pak Ihsan? Pakai telepon aja. Gimana? Ayo Tin, coba Tin yang serius Tin. Ya. Ini udah kedengaran sekarang? Udah, Bu. Oke, silakan Pak Ihsan. Oke. Jadi kamu kan menggunakan 90 well, micropad, ya. Ya, Pak. Oh, lalu tentunya ada nggak dibaca? Oh, berapa? Hilang apa, Pak? Hilang suaranya, Pak. Hilang lagi. Buka aja halaman 31. Buka halaman 31. Udah, Pak. Udah. Nah, coba kamu dari cerita di halaman 31, coba kamu tentukan berapa volume larutan uji, volume total larutan uji yang kamu masukkan ke dalam satu sumur dalam micropad itu. Coba. Pertama apa yang dimasukkan tuh? Sampel dan baku standarnya, Pak. Sampelnya berapa banyak dimasukkan? 100 mikrogram, Pak. Oke, catat ya, 100. Oke, apa lagi yang dimasukkan? Baku standarnya, Pak, quercetin. Quercetin berapa? Itu dibuat seri konsentrasinya dalam pada. Kok baku standar yang dimasukkan?
Yang pada sampelnya tadi masih, Pak. Halaman 31 apa ceritanya itu? Ada sampel halaman 31? Iya, Pak. Mana sampelnya halaman 31 itu? Judulnya apa? Satu. Pembuatan kurva kalibrasi kuarsetin, Pak. Nah, jadi yang 100 mikrogram, yang 100 ml itu apa? 100 mikrogram itu sampelnya, kuarsetinnya, Pak. Berapa banyak kamu masukkan? Itu ya, 100 ya? Iya, Pak. Kalau yang 80 nanti ditambahkan pelarut 20, jadinya 100 juga. Iya, Pak. Oke, 100 untuk kuarsetinnya, larutan kuarsetin. Apa lagi yang kamu masukkan? Ditambahkan 50 mikroliter AlCl3-nya, Pak. Oke, 100 tambah 50 dan 150. Apa lagi yang kamu masukkan? 50 NaNO2-nya, Pak. Oke, udah 200 ya? Iya, Pak. Apa terakhir yang kamu masukkan? 100 mikroliter NaOH, Pak. Jadi berapa volume total dalam satu sumur? 300, Pak. Nah, kamu pernah baca nggak berapa volume maksimal dalam suatu analisis menggunakan 90 sequel microflat? Apakah sampai 300 mikroliter atau berapa? Lubar-lubar itu kalau 300 tuh kira-kira. Pas-pasan dia kemarin, Pak. Pas-pasan ya? Full gitu ya? Penuh gitu? Nggak terlalu penuh, Pak. Volume maksimal untuk microflat berapa? Belum pernah baca? Belum, Pak. Nah, cari nanti ya. Karena Iya, ini Pak. mungkin terlalu tinggi nih, terlalu banyak volumenya kalau saya lihat ya. 5 sampai 300 totalnya. NaOH perlu 100 mikroliter. Sama pula banyak sampel sama NaOH-nya. Nah, itu juga yang meragukan. Ya nggak sampai 300 gitu kemarin ya. Iya, Pak. Kita nanti bandingkan dengan prosedur teman-teman yang lain, berapa total volumenya dalam satu sumuran itu. Contoh untuk antioksidan DPPH, itu dimasukkan berapa? DPPH-nya 80, Pak. Dimasukkan ke dalam plate sampel saya tanya berapa? Berapa mikroliter yang dimasukkan ke plate untuk DPPH? 80 mikroliter, Pak. Sampel? Sampel 100, Pak. 100. Tapi tinggal 50, nak. Ini nanti dibuang kan? 50 ditransfer ke sumur yang lain, terakhir dibuang. Iya, Pak. Berarti sampel tinggal 50 ya? Iya, Pak. Nah, apa lagi yang dimasukkan dalam uji DPPH? Ditambahkan pada DPPH, Pak. Ya, pada ujian kemudahan, uji DPPH, metode DPPH. Ditambahkan ya. Metanol, Pak. Ditambahkan sebanyak 50 mikroliter, Pak. Nah, itu kan pelajarannya. Intinya kan barutan ujinya 50. Gimana, Pak? Barutan ujinya intinya berapa di dalam sumur itu masing-masing nanti terakhir intinya? 50, Pak. 50 ya. Nah, setelah Ya, setelah itu apa ditambahkan lagi? Ditambahkan metanol, Pak. Tapi metanol tadi udah selesai ceritanya buat larutan uji. Ditambahkan larutan DPPH, Pak. Berapa banyak? Berapa mikroliter? 80 mikroliter kalau DPPH-nya, Pak. Berapa totalnya kejadian? 130, Pak. 130. Ada lagi ditambahkan yang lain di dalam satu sumur itu? Nggak ada, Pak. Nah, jadi lebih dari 2 kali lipat ya untuk uji total fenolik itu 300-an. Iya, Pak. 130. 130, Pak.
Coba nanti dicek lagi ya berapa volume maksimal dalam ujian tadi. Iya, Pak. Kemudian Mungkin satu lagi Pak Isan. nanti karena terakhir nih banyak di lampiran itu ketidaksesuaian antara bab 3 dengan lampiran atau hasil. Contohnya di bab 3 kamu ingin menghitung kadar total fenolik dengan satuan apa di bab 3? Coba lihat bab 3. Apa satuannya? Satuan apa, Pak? Satuan kadar total fenolik atau flavonoid apa di bab 3? Yang tadi kamu jawab dengan Mbak Ayu itu loh. Kan ada satuan. GAE, Pak. Kalau untuk fenolik, GAE, Pak. GAE per gram ekstra. Lihat betul-betul di bab 3 tapi. Apa yang kamu tulis? Dalam kurung apa? KTF. Dalam kurung apa satuannya? GAE, Pak. Bacalah lengkap-lengkap. Masa GAE aja? Nggak ketemu satuan di bab 3 tuh. Mikro yang untuk fenolik kan, Pak? Ya, baca di bab 3. Saya suruh baca. Apa kamu buat di situ? Mana buka? Bentar, Pak. Ini seminar Tin, sayang. Mikrogram, Pak. Mikrogram GAE per gram ekstra. Itu bab 3. Halo? Iya, Pak. Tin bab 3, Tin bab 3. Bab 3. Baca. Keterangan itu, keterangan kan di bawah persamaan itu ada keterangan. Apa kau buat? Tin, tinggal baca aja loh. Kadar total fenolik dalam kurung mikrogram GAE per miligram sampel, Pak. Nah, di hasil dan dalam lampiran apa kamu buat? Satuannya sama nggak dengan itu? Beda, Pak. Nah, itu maksud saya. Jadi perlu lagi sinkronisasi antara prosedur dengan hasil. Jadi kalau di prosedur pengen yang hitung dalam satuan itu, di hasil ya satuannya itu, dan berubah gitu ya. Iya, Pak. Nah, mungkin itu aja ya. Nanti banyak lagi yang lain ini perlu diperhatikan, termasuk nama latih dan lain-lain. Saya kirimkan aja catatannya ke WA kamu ya. Iya, Pak. Oke, saya kembalikan ke WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Isa. Tin, mau minum lagi nggak? Mau minum nggak? Enggak, Bu. Enggak. Ibu berharap ini bisa lebih maksimal ya di sesi yang ketiga ini, karena sesi 1 sama sesi 2 ini tidak maksimal menjawab pertanyaannya ya. Ini adalah penentu, kalau ini tidak bisa maksimal Ibu angkat tangan ya Bu ya. Oke, silakan Bu Rahma. Ya, terima kasih Bu Ira. Justini ya. Iya, Bu. Ya, sebelumnya mohon maaf ya, udah tertunda 2 minggu ya. Saya pikir udah dilanjutkan dengan Bu Dona ini. Iya, Bu. Rupanya enggak juga ya, mohon maaf ya. Iya, Bu. Saya udah tenang juga, saya pikir kemarin udah jalan nih si Gustini ini, rupanya belum ya. Berarti kita masih berjodoh berjumpa di apa nih ada hasil ya. Berjodoh. Baik, kita mulai saja. Saya ingin mengomentari tulisan kamu. Saya nggak tahu nih file yang saya terima itu tulisannya agak berantakan. Itu mungkin karena ada perubahan apa, nggak tahu juga ya. Dari daftar isinya, tab-tabnya udah semraut lah kayak gitu. Nggak tahu nih di mana salahnya atau memang kayak gitu.
Nggak di PDF kan? gambar, lampiran, rapi gitu. Ini dikirim bukan yang PDF, Bu Rama? Enggak, Bu, yang Word-nya, Bu. Yang Word ya berubah lah di laptop. Ini kan harusnya di PDF kan, nah. Iya, jadi sangat tidak enak untuk dibaca gitu ya. Ke depan kalau ada mau presentasi pastikan yang menerima papernya itu rapi, enak dibaca ya. Ini berantakan gitu. Nah, baik. Selanjutnya saya juga ingin menanyakan di bab 3 itu ternyata saudara menggunakan lab HPLC ya dalam pengujian ketiga parameter ini atau hanya salah satu parameter di UNDRI itu? Analisa yang dilakukan ini ketiga-tiganya atau salah satu? Ketiga-tiganya, Bu. Oh ya, oke. Kendalanya kita dirasakan ketika menguji di lab kimia Stipar apa? Ini ya, kendalanya melakukan pengujian di Stipar apa pada saat itu? Larutnya, Bu. Larut apa? Seperti DPPH waktu itu kan, Bu, belum ada teman untuk itunya, Bu. Karena kan kalau di Stifar kita harus beli pelarutnya sendiri kemarin, Bu. Larut apanya? DPPH, Bu. Larutnya, ha? DPPH-nya, Bu. DPPH-nya. Iya, Bu. Di bulan apa kamu mengerjakannya nih? Setelah seminar proposal kemarin, Bu. Bulan apa? Rasanya kita jalan terus tiap bulan ya. Kok kamu bisa ke UNDRI ya? Makanya saya mau tahu di mana letak kendalanya gitu. Sehingga saudara mengerjakan di UNDRI. Sehingga ditanya Pak Ihsan, kamu nggak tahu yang mana mikroplat reader, yang mana mikroplat, dimasukkan kemana. Ya, jawabnya makanya ke cawan Petri lah, dimasukkan ke mikroplat reader, dan ngawur-ngawur gitu ya. Tapi kalau kamu mengerjakan di Stipar, tentunya saudara lebih enjoy untuk mengerjakan langsung bersama analis lab gitu daripada kamu di UNDRI gitu. Kalau di UNDRI tentunya banyak lihat aja, itu pun kalau mau lihat ya. Itu kendalanya tadi saya lihat saudara banyak nggak bisa jawab dengan baik ya, khususnya pada analisa. Dan juga prinsip materinya juga, masa iya ketiga-tiganya ada yang metode DPPH padahal semuanya juga metode spektrofotometri tadi ditanya Bu Ayu ya. Nah, ini bahaya nih kalau prinsipnya aja udah nggak paham kan. Masa yang satu kalorimetri, yang satu DPPH, yang satu apa tadi ALCL3 ya. Jadi di situ terlihat saudara belum memahami prinsip analisanya ya. Saya ingin nanyakan nih terkait pembuatan larutan ya. Bagaimana saudara melakukan persiapan pembuatan larutan ALCL3 10%? Jangan diputar-putar juga lagi, langsung aja jawab. Ya, Bu. Ya. ALCL3-nya itu ditimbang sebanyak 1 gram. Kemudian dimasukkan ke dalam beker gelas, kemudian dilarutkan dengan aquades secukupnya. Kemudian larutan tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam labu ukur 10 ml dan ditambahkan aquades hingga tanda batas. Oke. Kalau kita kalau misalnya saudara di literatur diminta membuat 2% dalam 5 mili, bagaimana buatnya? 2% dalam 5 mili, bagaimana buatnya? 2%, Bu? Iya, 2%, tapi saudara diminta hanya dalam jumlah 5 mili.
Bagaimana saudara membuatnya? 2%. 2% artinya apa? Ini. Ya, Bu. 2% artinya apa? 2/100, Bu. Kalau mau dibikin 2%, 5 mili, berapa banyak ya kira-kira yang diambil? Satu. Coba dihitung kalau Anda ini. Ada pena kan? Coret-coretnya di kertasnya. 0,02 gram, Bu. 0,02 gram. gram. Betul tuh? Salah ya. Kok bisa 0,02? 0,2 gram. 0,2 gram. Itu 2%. Itu 2%. Iya, kita Saya maunya saudara buatnya bukan 100 mili tapi 5 mili. Udah. Bisa? Nah, lama betul ya. Ini kerjakan ini cuma 1 menit. Gak boleh lebih, itu udah lama betul. Bisa nggak? Enggak, Bu. Saya tadi hanya ngecek saja apakah kamu memahami pembuatan larutan. Ternyata belum ya. Prinsip belum, prosedur kerja belum ya. Pembuatan larutan juga belum. Oke, baik. Lanjut lagi, saya mau cek lagi. Kamu di dalam prosedur ini melakukan pembuatan kurva kalibrasi ya? Iya, Bu. Ya, ada berapa kurva kalibrasi yang dikerjakan? Untuk melihat konsentrasi mana yang ada berapa? Oh, ada berapa? Pada apa? Pada fenolik, Bu. Terserah, dalam penelitian ini ada berapa kali saudara membuat kurva kalibrasi? 3, Bu. Ya, apa saja itu? Apa saja? Input ya? Iya, Bu. Apa kamu tak marah kamu nih? Enggak, Bu. Nah, yang pertama apa? Yang pertama? Kurva kalibrasi. Ini. Iya, Bu. Ya tadi betul, ada kurva kalibrasi apa saja yang kamu kerjakan? Pembuatan kurva kalibrasi apa? Kalibrasi DPPH, Bu, yang pertama. Kalibrasi DPPH. Sambil kerja nih Tini nih. Ikut, Bu. Ini bikin kurva kalibrasi untuk data apa saja, Tin? Ini melakukan pembuatan kurva kalibrasi kan? Iya, Bu. Apa saja kurva kalibrasi yang Tini buat? Kurva kalibrasi asam galat. Nah, apa lagi? Kemudian kurva kalibrasi kuarsetin. Ya, ada lagi. Tadi kamu bilang 3. Yang satu lagi kurva kalibrasi persen inhibisi, Bu.
kalibrasi namanya tuh. Enggak, Bu. Ya, untuk antioksidannya itu menggunakan DPPH, Bu. Itu vitamin C, Bu. Vitamin C ya, Iya, kamu lihat Bu. lagi CIC50 di situ. Baik, untuk pembuatan kurva kalibrasi asam galat dengan quercetin ini tujuannya untuk apa? Fungsinya kita buat. Fungsinya untuk apa? Fungsi pembuatan kurva kalibrasinya, Bu. Iya. Sebagai pembanding, Bu. Kok pembanding? Pembanding-banding apa nih? Pembuatan kurva kalibrasi secara umum untuk apa kalau dianalisa? Bukan sebagai pembanding. Apa tujuan atau fungsi kurva kalibrasi? Untuk melihat persamaan regresinya, Bu. Iya, fungsinya untuk apa? Udah dapat persamaan regresi, jadi gunanya untuk apa? Untuk menentukan konsentrasinya, Bu. Konsentrasinya apa nih? Konsentrasi dari sampel, Bu. Konsentrasi sampel, ya. Jadi kalau nggak ada kurva kalibrasi, bisa nggak kita tentukan total fenolik dan flavonoid? Nggak bisa, Bu. Tidak, ya. Jadi ada fungsi pembuatan kurva kalibrasi. Nah, selanjutnya. Nah, ini di kurva kalibrasi ada persamaan regresi itu. Ada yang menggunakan R besar. Ada yang menggunakan R kecil. Apa itu bedanya? Apa bedanya itu? Ada yang R besar. Yang R kuadrat besar. Ada yang R kuadrat kecil. Apa itu? Apa perbedaannya dan maksudnya? Kalau R kuadrat besar itu, Bu, konstanta korelasi untuk menentukan konsentrasinya, Bu. Untuk menentukan konsentrasi? R kuadrat besar itu konsentrasi, Bu. Konsentrasi? Korelasi, Bu. Korelasi. R kecil apa? Rata-rata, Bu. Mana ada gitu. Apa bedanya R kuadrat besar dan R kuadrat kecil? Nah, kamu nggak ada bahas kan di pembahasan kan R kuadrat ini maknanya apa? Enggak, Bu. Ketika ditanya, kamu pun tidak bisa menjelaskan. Ditambahkan ya, apa makna dari R kuadrat besar yang hasil dari pembuatan kurva kalibrasi saudara tersebut, ya? Iya, Bu. Nah, kemudian, nah bagaimana prinsip perbedaan pemekatan ekstrak dengan rotary evaporator dari ketiga ekstrak yang kamu miliki? Apa prinsip pemekatan dengan menggunakan rotary evaporator? Dan yang membedakan sehingga kita mendapatkan ketiga ekstrak ini apa? Ketika kamu bekerja. Sebutkan dulu prinsip pemekatan dengan rotary. Kalau prinsip dari pemekatan menggunakan rotary itu, Bu, karena adanya penurunan tekanan sehingga cairan penyari akan menguap di bawah titik didih pelarutnya itu 5-10 derajat Celcius, Bu. Nah, kenapa bisa dia berbeda-beda nih antara heksan, apa lagi? Etil, etanol, apa yang membedakannya nih? Karena pelarutnya tingkat kepolarannya berbeda-beda, Bu. Enggak, apa yang membedakannya ketika kita menggunakan rotary? Ada yang kita atur enggak? Kalau heksan begini, kalau etil begini, kalau etanol begini pula. Ada yang kamu atur enggak saat memekatkannya?
Suhunya, Bu, sama kecepatan perputarannya, Bu. Bagaimana suhunya? Suhunya lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan suhu biasa? Suhu apanya? Lebih tinggi, Bu. Atau samakan aja untuk eneksan sama, etil sama, etanol sama, metanol sama semua. Tidak, bukan? Nah, nggak bisa jawab ya. Nah, tapi nggak bisa kamu jawabnya. Ada kamu bahas nih, enggak? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Nanti kamu bahas ini. Jadi kalau ditanya tentang prinsip pemekatan dengan tarik, kamu tahu, ya. Nah, jadi itu. Kemudian terakhir nih saran. Kenapa sarannya? Mungkin nggak tahu nih udah dibahas atau belum. Sarannya lari ke antiinflamasi dengan antibakteri. Kenapa nih? Karena yang sudah diuji, Bu, baru antioksidan sama anti kanker, Bu. Ya, kenapa lari ke antiinflamasi sama antibakteri? Masih banyak juga anti-anti yang lain gitu. Apa yang menjadi dugaan atau dasar saudara menyarankan ini? Nggak tahu. Nah, sebaiknya sebelum saudara menyarankan ini, ada di paragraf-paragraf terakhir di pembahasan yang mungkin mengarahkan pembaca bahwa dia memiliki potensi-potensi lain, sehingga nongol apa nih ya, saran yang antiinflamasi, antibakteri, tidak mendadak saja ada di saran. Mungkin ada diskusi sedikit potensi-potensi dari daun sirsa ini, sehingga nanti di sub saran saudara bisa mengarahkan ke antiinflamasi dengan antibakteri. Nah, ini karena korelasinya belum ada. Ya, di pembahasan cerita apa, di saran lain lagi gitu. Coba ya, dibuat hubungan ya. Kamu kan belajar korelasi di sini. Tentunya dalam pembahasan juga bisa mengkorelasikan antar parameter. Kalau data, karena datanya sudah diolah dengan baik, jadi saya tidak ada menanyakan. Paling nanti saya sebenarnya mau nanya juga, kamu entah ngerti atau tidak nih menghitung faktor koreksi ini. Nah, cobalah satu terakhir lah nih, gimana nih? Ada absorbansi sampel itu gimana dapatkannya? Ada di lampiran. Di lampiran. Saya mau ngecek kamu ngitung betul nggak? Iya, Bu. Ada di lampiran absorbansi sampel, apa maksudnya tuh? Ada absorbansi rata-rata, ada absorbansi sampel, apa tuh? Pada absorbansi rata-rata, Bu, didapat dari hasil pembagian dari pengukuran absorbansi yang 1, 2, dan 3, Bu. Maka didapat absorbansi rata-rata, Bu. Pada absorbansi itu didapat dari hasil pengurangan absorbansi rata-rata sampel dikurang dengan absorbansi rata-rata Aquades, Bu. Absorbansi rata-rata sampel dikurang absorbansi rata-rata Aquades, Bu. Aquades ya. Oke. Kalau kita nggak ngukur faktor koreksi, apanya? Masalahnya? Koreksi. Ya kalau kita tidak ukur tuh lo blanko, nggak kita ukur langsung aja apa kegunaan dari ini tuh apa? Untuk mendapatkan nilai Y-nya, Bu. Bukan. Nah, ada dibahas ya. Kenapa saudara menemukan dalam percobaan ini
ada analisis 1 ya, perhitungan faktor koreksi. Nanti ditambah aja ya, Tini ya. Terus ini ya. Oke, ini kedepannya harus lebih semangat lagi nih ya dalam seminar ya. Semoga saya doakan semoga mudah-mudahan sukses lebih baik lagi ke depannya. Mungkin itu aja Bu Ira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rahma atas masukannya. Baik, ini kami akan melakukan penilaian. Ini live dari grup. Nanti standby handphonenya kalau Ibu telepon ya. Iya Bu. Silakan keluar handphone yang nggak bisa kawan-kawannya. Untuk mahasiswa yang lain silakan keluar ya. Oke. Nilai udah ya, Ra? WA. Makasih, Kak. Dah, Ya. nilai Kak Ram. Ini. Hah? Dah ada nilai kakak lulus ini nih Kak. Lulus. Nah, dia tulisannya bagusnya, cuma pemahamannya yang kurang bagus. Siapa yang nulis Kak? Pak Hayu nulis dah. Hai. Enggak nampak tulisannya lumayan bagus tulisannya, terus sajian datanya, rupanya ditanya tak paham. Nah, itu pula salahnya. Enggak konsisten deh kayaknya. Apa? Enggak tahu. Waktu proposalnya bagus kan, Yu? Masuk Lupa itu. Enggak, waktu kakak, dia masuk kategori apa di waktu proposal tuh? Ini kayaknya karena di puskesmas nih apa gimana, apa kurang belajar juga kayaknya. Jadi kurang oke. Nah, Bu Ayu Isan gimana? San? Isan, mana Isan ya? Isan. Enggak paham dia ngujinya itu masalahnya. Nanti uap gimana dia? Mungkin tanya ini lagi lah ya, tapi kan sayang. Memang enggak paham dia doh. Apa yang awak tanyakan terkait hasilnya pun dia tak dapat jawab. Yang kalorimetri tadi lawak kali pun. Awak dah melawak-lawak lah pagi tadi. Sangko kakak tadi lah batu nyawa. Kakak lagi di jalan tadi itu. Isan. Kita tunggu Isan dulu ya. Gimana San? Yuk tunjuklah nanti rekaman Hayul tuh ke dia. Tak ada yang dia bisa jawab. Iya. Lalu tuh itu apain? Apa Yuk? Dia di kampungnya nggak ada jaringan juga ya? Kampungnya di mana, Bu? Di Rohul. Rohul. Rohul Oke, agak susah sih. Jadi mungkin kita pending aja lah Bu Ayu Pak Isan ya. Tapi enggak apa-apa nilai Bu Rahma masuk ya. Nilai Ayu juga masuk Kak. Isan gimana San? Ayu masuk juga. Kak bilang aja suruh belajar dulu Kak. Belajar aja dia, Kak. Belajar aja lagi. Jadi mungkin ACC-nya agak diapakan mungkin. Waktu mungkin. Enggak, karena kaget juga biasanya dia bagus kemarin tuh pokoknya waktu diskusi oke dia kan ini pas hasil ini memang enggak ada diskusi ya kan online kan jadi emang tak ada diskusi cuma chat-chat gitu aja jadi emang kelihatan kurang siap kayaknya pas di hasil nih. Nah Isan gimana? Kami rapat bareng sama rapat prodi D3 jadi selang-seling nih HP sama laptop. Gimana Isan? Bu Rahma sama Bu Ayu gimana? Oke. Kalau saya lulus, walaupun nilainya tidak terlalu maksimal lah. Nilai dikasih San, cuman minta dia belajar lagi. Kayaknya susah kalau dia ujian komprenya seperti tadi dia menjawab. Iya. Isan pun kasih pas-pasan tuh Bu 70. Oh iya, ada apa-apa. Di borderline ya. Borderline lulus tak lulus. Ntar agak ujian OSCE. Ayolah diteleponnya dia dulu ya, karena jam 10 ada seminar juga. Ya. Berarti masuk lagi ya, Teh? Oke, assalamualaikum.
Oke, tolong mikrofonnya dihidupkan, Tin. Oke, oke. Ini gimana ya rasanya ya? Ini. Ya, Bu. Nah, Ibu langsung aja ya, karena ini kayaknya ininya agak apa ya, agak jaringannya kurang bagus. Iya, Bu. Ini merasa kurang maksimal hari ini? Ini merasa sudah maksimal atau belum? Ya. Ini. Ya, Bu. Ini sudah maksimal belum seminarnya hari ini? Tidak dengar suara Ibu, Tin? Tin? Ya, Bu. Tidak dengar pertanyaan Ibu tadi? Gimana, Bu? Ini sudah Ini tanya dia nggak bisa jawab. Itu yang pusing. Ini sudah maksimal atau belum? Masih kurang, Bu. Nah, kenapa? Memang tidak belajar kah Ibu tanya? Belajar, Bu. Tapi enggak, ini yang nggak kelihatan Ibu. Ibu jujur agak tersedih karena ketika proposal ini bagus, paham Ibu melihat. Tapi ketika di hasil ini tidak apa ya, pertanyaan-pertanyaan dasar yang juga sebenarnya itu dasar dari proposal ini waktu di proposal bisa, tapi pas di hasil tidak bisa. Seperti tadi kolorimetri itu jawabannya seperti itu ya. Mungkin Ibu nggak akan berpanjang-panjang karena ini jaringannya kurang bagus ya. Yang jelas ini tuh harus persiapan. Yang pertama itu harusnya yang dikirim ke dosen itu PDF bukan Word ya. Terus yang kedua jaringan harusnya ini persiapkan di mana ini mau seminar sehingga jaringan lebih oke. Terus yang ketiga hasil harus dikuasai, namanya seminar hasil. Dan bukan berarti yang dasar-dasar pengetahuan itu ini harus lupakan. Karena kompleks ini akan berbahaya seperti ini ya. Ibu minta ini banyak belajar kembali ya, banyak-banyak belajar. Semua yang ditulis harus diketahui dan tolong lebih konsentrasi. Seperti Ibu tahu ini sebenarnya bisa, tapi tidak konsentrasi kalau Ibu lihat tadi ya. Yang bunyi suara ambulan lah, ada bunyi suara apa orang lewat lah ya. Kalau kita mau seminar itu memang harus fokus, duduk, bertenang, bawa pena, bawa semuanya, memang seperti itu harusnya. Jadi tidak bisa. Sedang penguji aja mencari lokasi yang strategis ya untuk bertanya ya, apalagi Tini sebagai seorang seminaris yang akan mempertahankan ininya hasilnya ya. Oke, baik ini karena kemurahan, benar-benar kemurahan kalau Ibu lihat ini dari para penguji ya. Ini diberi nilai, ini tidak dipending ya. Padahal sebenarnya Ibu ingin memendingnya sebenarnya ya, tapi pengujinya yang ini, tapi alhamdulillah dan ini artinya apa? Ini harus belajar lagi ya. Ini belajar lagi, maksimal lagi ya. Mungkin itu saja Ibu-ibu penguji. Terima kasih Bu Rahma, Bu Ayu, Pak Isan, Pak Hayul atas kesediaan dan kesempatannya hadir pada hari ini. Sekali lagi ini Bu ucapkan selamat ya. Tapi tetap terus belajar dan terus dipahami apa-apa saja yang kita tulis ya. Oke. Ini kayaknya ini nggak benar, ada panjang-panjang ngomongnya. Oke, itu saja ya. Ucapan hamdalillah beralamin, kita tutup seminar kita dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you. Oke, selamat. Ya, terima kasih Pak. Ya. Nanti rekamannya saya share ya. Izin live ya. Biar tahu salahnya ya. Ya, makasih Bu Rahma. Live lah Bu Rahma lagi. Ya. Live lah Bu Rahma lagi. Waalaikumsalam. Pak Isan. Oke, Tin. Ya, Bu. Ini kenapa? Pak Isan keluar lagi, Pak Isan. Jaringan. Enggak jaringan, berarti ini enggak belajar ya? Belajar, Bu. Tadi itu pertanyaannya, Bu. Kurang paham, Bu. Kok bisa kurang paham? Pertanyaannya sederhana. Kalau Ibu nilai untuk proposal ini bagus. Ngeblank tadi, Bu. Kenapa bisa ngeblank? Enggak maksimal mungkin belajarnya ya.
Iya mungkin Bu. Ada Tini belajar baik-baik kemarin. Ada Kak? Belajar Bu. Kalau kayak gini Tini Ada nanti Bu. Tini tak akan lulus kompre lah Tin. Serius ya, ngitung 2% Tini nggak tahu. Faktor penginceran Tini tak bisa jelaskan. Itu nggak akan lulus kompre nanti. Ya, tolong Tini baca-baca belajar baik-baik nanti Iya, untuk Bu. kompre nanti ya. Yang disarankan penulisan tadi nanti Tini perbaiki ya secepatnya ya. Oke, ya itu aja ya. Ada, assalamualaikum. Ya Bu. Salam, makasih Bu. Ya, Aisan ini nggak live deh ya.